Informasi lain, saudara, polisi menetapkan seorang remaja berusia 17 tahun sebagai tersangka utama kasus pembunuhan anggota polisi. Kisah kali ini merupakan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Seputi Banyak, Kampung Setiabakti, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hari itu, Sabtu 23 Maret 2024, bertempat di sebuah losmen bernama Losmen Tegar. Irwanto, seorang petugas kebersihan pada losmen itu, akan melakukan tugas seperti biasanya. Ia akan membersihkan satu persatu kamar yang ada di losmen tersebut. Setelah membersihkan beberapa kamar, sekitar pukul 8, ia pun menuju kamar Mawar 04 untuk melanjutkan pekerjaannya. Selama 2 malam, kamar itu digunakan untuk menginap oleh 2 orang. Irwanto awalnya hendak membangunkan penyewa kamar dengan cara mengetuk pintu berulang kali, namun tak ada jawaban. Menggunakan kunci duplikat miliknya, Irwanto kemudian membuka kamar dan melihat kamar dalam kondisi acak-acakan. Kamar itu sudah tak berpenghuni. Irwanto pun melanjutkan niatnya untuk membersihkan kamar. Namun, ketika ia mulai membersihkan, ia melihat ada kaki yang menjulur keluar dari bawah tempat tidur. Irwanto kemudian menggeser tempat tidur, dan ternyata ada sesosok mayat pria tergeletak di bawah kolong tempat tidur tersebut. Irwanto pun bergegas mengadukan hal tersebut kepada atasannya yang bernama Baidowi. Baidowi terkejut mendengar hal yang dilihat Irwanto, kemudian bersama-sama mengajak Irwanto untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Polsek Seputih Banyak. Tak menunggu lama, petugas kepolisian pun bergerak cepat melakukan pemeriksaan. Anggota polisi dipimpin Kapolsek Seputih Banyak, Ibtu Chandradinata, mendatangi TKP dan melihat memang ada jenazah tergeletak di bawah kolong tempat tidur di kamar Mawar 04 losmen tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang ada di lokasi, akhirnya diketahui identitas jenazah tersebut, yaitu bernama Singgih Abdi Hidayat. Singgih Abdi Hidayat sendiri merupakan seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu yang bertugas di Satreskrim Polres Lampung Tengah. Tentu semua orang pada saat itu bertanya-tanya, bagaimana petugas kepolisian itu bisa meninggal dunia di kamar Mawar 04 pada Losmen Tegar. Berdasarkan keterangan penjaga losmen, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul 10 malam, Singgih Abdi Hidayat datang ke Losmen Tegar bersama seorang rekannya, seorang pria yang akhirnya diketahui berinisial AE alias Erga. Pada saat itu, Singgih mengaku sebagai anggota Polres Lampung Tengah dan bermaksud menginap di Losmen Tegar. Mereka mengendari mobil Honda Jazz berwarna abu-abu dengan plat nomor polisi BE1929TH. Oleh petugas losmen, mereka diberikan kamar Mawar 04. Esok harinya, sekitar pukul 8 pagi, Jumat 22 Maret 2024, korban bersama rekannya meninggalkan kamar Mawar 04. Lantas sore harinya, sekitar pukul 4, korban dan rekannya datang kembali ke Losmen Tegar untuk melanjutkan penginapan. Penjaga losmen tak mengetahui kemana tujuan mereka hari itu. Ia pun tak bertanya, baik kepada korban maupun kepada rekannya. Malam harinya, sekitar pukul 8:30, AE keluar dari losmen sendirian, dan kembali lagi sekitar pukul 3 dini hari untuk mengambil charger handphone dan kembali meninggalkan penginapan. Mulai saat itu, penjaga losmen tak berjumpa lagi dengan Singgih Abdi Hidayat maupun dengan AE. Hal ini berlangsung sampai ditemukannya jenazah Singgih Abdi Hidayat di kolong tempat tidur kamar Mawar 04. Setelah identitas jenazah itu diketahui, Polres Lampung Tengah kemudian mengambil alih penyelidikan, dipimpin Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit. Petugas kepolisian lantas meminta keterangan kepada sejumlah saksi, seperti Irwanto maupun Baidowi. Tindakan berikutnya adalah olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengamankan barang bukti yang berada di lokasi. Polisi juga mendatangkan pihak medis dari Puskesmas Seputih Banyak dan bagian kedokteran Polres Lampung Tengah. Dari penyelidikan itu, polisi kemudian menyimpulkan bahwa kematian Singgih Abdi Hidayat dinilai janggal dan diduga meninggal dunia karena dibunuh. Selain itu, peristiwa meninggalnya Bribtu Singgih Abdi Hidayat diduga ada kaitan dengan rekannya AE yang memang sudah tak ada lagi di lokasi kejadian. Berdasarkan hal tersebut, Polres Lampung Tengah kemudian menerjunkan personilnya untuk mencari keberadaan AE.
Sebenarnya, siapakah sosok AE alias Erga yang menjadi sosok yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Bribtu Singgih Abdi Hidayat? AE merupakan remaja berusia 16 tahunan, asal kampung Sumberjo, Kota Gajah, Lampung Tengah. Salah seorang kerabat AE bernama Hanif berkata bahwa AE memang dikenal sebagai anak yang sering menimbulkan masalah. AE sering membawa kabur sepeda motor maupun mobil milik orang lain dan kemudian menjualnya. AE sudah sering tertangkap polisi, tetapi selalu dibebaskan dengan alasan masih belum cukup umur atau dewasa. Hanif juga menambahkan, kalau ada info soal dia nipu, maling, dan lainnya yang berkaitan dengan dia, kita nggak heran lagi. Emang gitu orangnya. Karena perilaku AE yang seperti itu, orang tuanya kemudian pindah ke Jambi meninggalkan AE. AE kemudian putus sekolah dan tinggal sendiri di Lampung Tengah. Hanif mengaku kerap merasa iba dengan kehidupan AE. Namun ia menyebut AE terus berbuat kriminal dan sulit diatur. Karena sering berurusan dengan pihak polisi itulah, akhirnya Bribtu Singgih Abdi Hidayat bertemu dengan AE. Bribtu Singgih kemudian merasa iba kepada anak tersebut, dan perlahan memberikan perhatian dan menasihatinya agar merubah perilakunya. AE, meskipun masih remaja, bahkan menjadi salah satu teman yang dianggap bisa dipercaya oleh Bribtu Singgih. Bribtu Singgih pun kerap meminta AE untuk membantunya atau menemaninya ketika melakukan perjalanan. Singgih Abdi Hidayat memang gemar melakukan perjalanan atau traveling. Selain memenuhi tugasnya sebagai anggota polisi, ia pun dikenal sebagai seorang konten kreator. Ia selalu membagikan kegiatan travelingnya di sosial media. Perjalanan yang dilakukan oleh Singgih Abdi Hidayat berkaitan dengan kegiatan outdoor seperti mendaki gunung maupun berkunjung ke lokasi-lokasi dengan suguhan alam yang menawan. Akun Instagram miliknya memiliki hampir 60.000 pengikut dan lebih dari 600 postingan. Postingan pada Instagram tersebut mayoritas terkait perjalanan alam yang ditempuh oleh Singgih Abdi Hidayat. Begitupun akun TikToknya yang memiliki lebih dari 6.000 pengikut dan berbagai postingan terkait kegiatan travelingnya, mulai pendakian gunung, liburan ke pantai, maupun kegiatan camping. Bribtu Singgih melalui komentar pada sosial medianya juga dikenal sebagai orang yang baik dan peduli. Hal ini disampaikan pula oleh kerabat Bribtu Singgih yang menyatakan bahwa korban merupakan sosok yang pendiam, namun sangat baik dan suka menolong, bahkan kepada orang yang baru dikenalnya. Hal ini pun terlihat dari kepeduliannya terhadap AE, seorang anak yang sering berhadapan dengan hukum. Lantas bagaimanakah dengan pencarian terhadap AE? Hanya butuh 3 jam bagi petugas kepolisian Polres Lampung Tengah untuk menemukan dirinya. AE disergap di tengah perjalanan ketika hendak melarikan diri. Ia membawa mobil milik Bribtu Singgih dan ketika disergap bersama 3 orang lainnya yang diduga ikut terlibat bersama dirinya. Ia bersama 3 orang itu pun dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, AE pun mengaku telah membunuh Bribtu Singgih dan juga membeberkan motif ia membunuh dan bagaimana cara ia melakukan pembunuhan itu. Motif AE sendiri melakukan pembunuhan adalah ingin menguasai harta milik Bribtu Singgih Abdi Hidayat, seperti mobil, uang, dan handphone. Untuk melaksanakan niatnya itu, ia kemudian melakukan berbagai upaya. Jumat malam pada tanggal 22 Maret 2024 hingga dini hari Sabtu 23 Maret 2024, AE mengajak Bribtu Singgih untuk bernyanyi di karaoke dan menenggak minuman beralkohol. Ia pun terus mencecoki Bribtu Singgih dengan minuman keras hingga dalam kondisi mabuk berat. Dalam kondisi mabuk berat itu, AE membawa Bribtu Singgih kembali ke Losmen Tegar. Di dalam kamar Mawar 04 Losmen itu, AE kemudian menghabisi nyawa Singgih Abdi Hidayat yang dalam keadaan mabuk berat dengan cara membekap mulut dan hidung korban menggunakan kaos dalam milik Bribtu Singgih sendiri. AE melakukan hal itu sambil menduduki dada Bribtu Singgih sehingga tak mampu bergerak sama sekali. Setelah meninggal, jenazah Bribtu Singgih pun ia letakkan di bawah kolong tempat tidur. AE kemudian menemui 2 orang pemandu lagu yang juga dibawa menginap di penginapan tersebut. Ia bahkan sempat berhubungan badan dengan salah seorang pemandu lagu sebelum mengajak mereka untuk pergi sambil membawa kabur mobil milik Bribtu Singgih Abdi Hidayat. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung,
Bribtu Singgi Abdi Hidayat pun dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah untuk dimakamkan. Bribtu Singgi mendapat pemakaman dengan upacara kedinasan kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Lampung Tengah. Upacara pemakaman kedinasan bagi personel Polri merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum sebagai insan Bayangkara yang telah mengabdi dan berdedikasi tinggi kepada negara. AE sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas pembunuhan Bribtu Singgi Abdi Hidayat. Sementara untuk 3 rekan tersangka lainnya yang ikut disergap bersama AE, setelah diperiksa tidak terbukti terlibat dan hanya dijadikan saksi. AE dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUH Pidana dan pasal 365 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman terberat dari kedua pasal tersebut adalah 15 tahun penjara. Namun, hukuman terhadap AE nantinya akan mempertimbangkan usia AE yang masih belum dewasa. Demikianlah kisah kali ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kisah ini, admin sangat mengharapkan koreksi melalui kolom komentar. Sampai jumpa pada kisah berikutnya, dan salam.